Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 program studi psikologi kelas B yang terdiri dari Vina Nurfitriana NIM 211080181, Wahyu Hardian Fauzi 211080182, lalu Ahmad Yukni Minju 211080183, Laili Dwi Sekar Tanjung 211080184, dan saya sendiri Astuti Mewulandari 211080185. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjuangan hak asasi perempuan dalam bidang politik. Baik, saya akan menyampaikan bagian pembahasan. Yang dibahas di sini yang pertama adalah apakah perempuan tidak boleh mengikuti lembaga-lembaga dalam politik? Yang kedua, bagaimana persepsi publik tentang perempuan yang tidak cocok dengan dunia politik? Yang ketiga, bagaimana cara membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik berbasis gender? Kemudian masuk pada metode penelitian. Peneliti di sini menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pada metode kuantitatif, peneliti menjadikan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Pendapat mahasiswa sangat dibutuhkan untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian pendapat tersebut diolah untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Untuk itu dibutuhkan metode kuantitatif, yaitu dengan dilakukan membuat dan mengajukan pertanyaan yang dimuat dalam bentuk kuesioner dan disebar melalui media online kepada khalayak mahasiswa untuk memperoleh pendapat tentang masalah yang sedang diteliti. Kemudian masuk pada metode kualitatif, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang diperoleh dari beberapa jurnal penelitian, artikel penelitian, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian, metode-metode ini diharapkan mampu untuk mendapatkan hasil yang mumpuni atas penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Solusi. Yang pertama, perempuan boleh mengikuti lembaga-lembaga dalam politik. Adanya aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU nomor 31 tahun 2000 tentang partai politik, UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum, UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR DPRD, yang di dalamnya juga memuat aturan terkait pemilu tahun 2009. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Yang kedua, persepsi publik bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik mutlak harus diakhiri. Begitu pula tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikan kepemimpinan dengan maskulinitas idealnya harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender. Yang ketiga, cara membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik berbasis gender adalah dengan mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, hasil dan analisa. Dengan demikian, metode-metode ini diharapkan mampu untuk mendapatkan hasil dan analisa yang mumpuni atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa inti dari pembahasan tema. Yang pertama, membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya pengecualian. Yang kedua, dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai second person. Yang ketiga, rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dan sejumlah keputusan politik.
karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung bersifat maskulin, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat melibatkan perempuan sebagai sarananya. Yang keempat, perempuan dan laki-laki memiliki tempat masing-masing dalam kehidupan kemasyarakatan, dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak sama karena pikiran, kecerdasan menentukan nilai yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya, dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai second person. Yang selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa sesama perempuan sendiri belum ada kepercayaan untuk memilih kaumnya dalam parlemen. Yang selanjutnya, begitu pula tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikan kepemimpinan dengan maskulinitas idealnya harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Masalah politik dan perempuan memang sudah menjadi isu global, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Hasil kuesioner dari beberapa teman-teman kita yang sudah mengisi formulirnya atau form. Jadi di sini keterlibatan perempuan dalam bidang politik jumlahnya masih sangat rendah. Menurut responden, apa alasan dibalik rendahnya jumlah keterlibatan perempuan di balik politik atau di dalam politik? Jadi di sini penulis juga menyediakan beberapa opsi jawaban yang akan dipilih responden. Yang pertama adalah karena dalam kebijakannya biasanya perempuan hanya berlaku sebagai second person. Dan yang kedua yaitu karena sekuat dan sesehat apapun perempuan, kodratnya harus tetap memperoleh perlindungan dari laki-laki. Dan yang ketiga adalah karena perempuan sendiri belum ada kepercayaan untuk memilih kaumnya dalam parlemen. Itu terbukti dengan masih banyak perempuan yang memilih laki-laki saat pemilihan dalam parlemen daripada memilih sejenisnya. 4. Karena adanya persepsi publik bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik. 5. Karena sejumlah keputusan politik yang cenderung bersifat maskulin. Sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat melibatkan perempuan sebagai sasarannya, sehingga kepentingan perempuan kurang terakomodasi. Dari pertanyaan ini, responden lebih dominan memilih opsi nomor 3 dengan persentasi 38,5%, yaitu karena perempuan sendiri belum ada kepercayaan untuk memilih kaumnya dalam parlemen. Itu terbukti dengan masih banyak perempuan yang memilih laki-laki saat pemilihan dalam parlemen daripada memilih sejenisnya. Sedangkan opsi lainnya memperoleh presentasi yang lebih rendah. Dan kemudian selanjutnya yaitu menurut responden, apakah wanita mempunyai hak dan andil dalam yang sama dengan laki-laki dalam urusan politik? Apa alasannya? Dengan opsi jawaban nomor 1. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, sehingga tidak ada hambatan bagi perempuan untuk menggeluti politik. Dan yang kedua adalah walaupun secara fisik perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi belum tentu lemah dalam memberikan kontribusi atas pemikiran-pemikiran cerdasannya. Dan yang ketiga, dalam konteks hak asasi manusia, tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. Keduanya sama berhak untuk dipilih dan memilih jabatan dalam politik. Yang keempat, perempuan lebih bisa mengendalikan emosi daripada laki-laki, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menggeluti bidang politik. Dari pertanyaan pada gambar 2, responden lebih dominan memilih opsi nomor 3 dengan presentasi sebesar 61,5%. Yaitu dalam konteks hak asasi manusia, tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama berhak untuk dipilih dan memilih jabatan dalam politik. Berbicara tentang peranan perempuan dan politik sangat berkaitan juga dengan istilah feminisme yang selalu menjadi hambatan besar bagi kaum perempuan untuk berargumen. Mengapa analisis gender dalam gerakan sosial feminisme begitu penting? Menurut responden, dari berbagai macam gerakan di bawah,
Yang bisa dilakukan adalah dengan opsi jawaban yang pertama, melakukan sebuah identifikasi gender yang bertujuan untuk menentukan peran di masyarakat. Yang kedua, hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifatnya yang non-kompetitif, artinya bukan persaingan melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender. Yang ketiga, mengadakan studi faktual adil gender. Perihal miskonsepsi yang sering dituduhkan terhadap feminisme adalah upaya untuk membuat laki-laki sebagai musuh yang dikalahkan. Dari pertanyaan ini diperoleh jawaban yang paling dominan dipilih responden, yaitu opsi nomor 2. Dengan presentase jawaban sebesar 69,2%, yaitu hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifatnya yang non-kompetitif, artinya bukan persaingan melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender. Menurut responden, seberapa besar keterlibatan perempuan memperjuangkan hak asasinya dalam politik pemerintahan? Dengan opsi jawaban yang diberikan adalah yang pertama 0% sampai 25%, yang kedua 25% sampai 50%, yang ketiga 50% sampai 75%, dan yang keempat 75% sampai 100%. Atas pertanyaan ini diperoleh responden yang paling dominan memilih opsi nomor 3 dengan presentase sebesar 43,3%, yaitu 50% sampai 75%. Tetapi terdapat pilihan kedua dominan yang besar presentasinya tidak terlalu jauh berbeda dengan pilihan opsi nomor 3, yaitu opsi nomor 2 dengan besar presentase 34,6%. Responden berpendapat bahwa perempuan dalam memperjuangkan hak asasinya dalam politik jika dipresentasikan dalam bentuk angka hanya sebesar 25% sampai 50% saja. Bagaimana cara membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik dengan tidak memandang dan membedakan gender? Dengan opsi jawaban yang disediakan, yaitu yang pertama, dengan cara mencapai kesetaraan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, maka diskriminasi antar gender menjadi tidak ada. Yang kedua, memberikan kesadaran dan pencerahan bahwa siapapun bisa terjun ke dalam dunia politik tanpa memandang gender. Yang ketiga, pendidikan perempuan yang tinggi menimbulkan kesadaran pentingnya perempuan terlibat langsung dalam politik untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan adil. Di sini didapatkan kalau responden lebih dominan memilih opsi nomor 2 dengan presentase sebesar 42,3%, yaitu memberikan kesadaran dan pencerahan bahwa siapapun bisa terjun ke dalam dunia politik tanpa memandang gender. Setelah itu juga didapatkan pilihan terbanyak kedua dari responden yang memilih opsi jawaban nomor 3 dengan presentase 30,8%, yaitu memilih pendidikan perempuan yang tinggi menimbulkan kesadaran pentingnya perempuan terlibat langsung dalam politik untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan adil. Terakhir, opsi nomor 1 dengan presentase sebesar 26,9%, yaitu dengan cara mencapai kesetaraan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, maka diskriminasi antar gender menjadi tidak ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik selama ini, kebijakan hanya menempatkan perempuan sebagai second person, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik yang mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi. Sejumlah putusan politik yang dibuat cenderung bersifat maskulin, dan sebagian besar keputusan politik yang dibuat melibatkan perempuan sebagai sarananya. Perempuan dan laki-laki memiliki tempat masing-masing dalam masyarakat, maka diperlukan sebuah gerakan yang membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik berbasis gender. Persepsi bahwa perempuan tidak cocok dalam dunia politik mutlak harus diakhiri. Begitu pula tafsir keagamaan yang cenderung mengidentikan kepemimpinan dengan maskulinitas idealnya harus digeser ke perspektif yang lebih sensitif gender. Perempuan boleh mengikuti lembaga-lembaga dalam politik. Adanya aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca
pasca reformasi. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Cara membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik berbasis gender adalah dengan mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kesetaraan gender, maka diskriminasi antar gender menjadi tidak ada. Dengan kesetaraan gender juga akan membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya politik berbasis gender. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.